Video kali ini kita akan membahas mengenai cara-cara menghitung eksternalitas. Jadi, buat kamu yang belum paham banget mengenai teori dan konsep eksternalitas, buruan balik dulu ke video ini biar nggak pada repot sendiri. Setelah mempelajari teori mengenai eksternalitas di minggu yang lalu, pada pertemuan kali ini kita akan mencoba untuk mempelajari lebih lanjut mengenai cara-cara menghitung eksternalitas. Yang perlu kita sepakati bersama adalah bagaimana keseimbangan bisa terjadi, yaitu pada saat permintaan dan penawaran berada di titik temu. Keseimbangan bisa terjadi dengan adanya kesepakatan antara produsen selaku penyedia barang dan juga konsumen selaku calon pembeli. Ada 4 cara untuk melakukan pengukuran eksternalitas. Yang pertama adalah menghitung dari surplus konsumen, kemudian menghitung melalui surplus produsen. Yang ketiga adalah melakukan perhitungan dari willingness to pay atau kesediaan untuk membayar, dan yang terakhir dengan menghitung analisis biaya dan manfaat. Keseimbangan antara permintaan dan penawaran terjadi pada saat pertemuan antara penawaran yang ditawarkan oleh produsen dan permintaan yang diminta oleh konsumen. Perlu kita sadari bahwa produsen dan konsumen akan sama-sama memperjuangkan kepentingannya. Produsen di satu sisi ingin mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, sedangkan konsumen di sisi lain tentu saja ingin mendapatkan harga dari produk semurah-murahnya. Perbedaan kepentingan ini kemudian menyebabkan terjadinya tawar-menawar antara produsen dan konsumen di pasar. Keseimbangan akan terjadi ketika hasil dari tawar-menawar tersebut menyebabkan kedua belah pihak, baik itu produsen maupun konsumen, mendapatkan surplus atau kelebihan. Apa yang dimaksud dengan surplus? Oke, kita masuk dulu ke surplus konsumen. Surplus konsumen ini maksudnya adalah manfaat bersih yang disadari konsumen ketika mereka mampu membeli barang dengan harga equilibrium. Jadi, konsumen akan memperoleh surplus karena dapat membeli barang dan jasa dengan harga yang lebih rendah dari harga sebelumnya. Kalau dilihat dari grafik, surplus konsumen itu setara dengan perbedaan antara harga maksimum yang bersedia konsumen bayar dibandingkan dengan harga yang akhirnya mereka bayar untuk unit barang yang dibeli. Bentar, jadi maksudnya gimana? Seperti ini. Jadi contohnya, misal, bayangkan sebuah sepeda lipat dipajang di toko. Spesifikasinya terdiri dari 2 speed, frame materialnya steel, warnanya merah, dan berbagai spesifikasi lainnya. Harganya berapa? 40 juta rupiah. Ada yang beli? Ada. Brompton tipe ini termasuk yang affordable. Hal itu terjadi karena terdapat konsumen yang merasa harga tersebut masih lebih murah dibandingkan dengan perkiraan harga penilaian mereka. Bayangkan, misal nih ya, kalau kita hitung-hitung, dari Bandung harus pergi ke Cilacap dulu buat yang paling dekat menambang biji besi. Lalu udah gitu kita coba untuk tempa sendiri biar jadi lempengan siap pasang berbentuk sepeda. Setelah itu kita masuk lagi ke perakitan, ke pabrik, terus diolah sampai berbentuk seperti sepeda. Habis itu kita harus bawa ke Inggris. Bawa-bawa dong buat dapetin cap Bromptonnya. Dan jangan lupa manfaat Brompton yang paling utama itu adalah untuk pansos, ya kan? Yang paling bernilai ketika kita memakai Brompton. Kalau dihitung-hitung, ya mungkin semua proses yang dilakukan ini bisalah keluar biaya 60 jutaan gitu. Worth it lah ya. Beli 40 juta doang untuk membayar Brompton, masih ada lebihan. Nah, lebihannya inilah yang dinamakan sebagai surplus konsumen.
Jadi, surplus konsumen ini adalah kelebihan nilai dari yang bersedia konsumen bayarkan untuk suatu barang atau jasa tertentu. Dalam kasus Browntown ini, surplus konsumennya bisa kita lihat dan hitung dari pengurangan antara jumlah manfaat yang diperkirakan oleh konsumen akan diperoleh dikurangi harga jual barang di pasaran. Jadi 60 juta dikurangi 40 juta, surplus konsumen yang diperoleh adalah 20 juta. Sekarang, coba kita hitung surplus konsumen melalui fungsi penawaran dan fungsi permintaan. Lihat dengan contoh soal. Penawaran suatu barang terdiri dari fungsi P, price atau harga, sama dengan setengah QS ditambah 2. Sedangkan permintaan barang tersebut adalah P sama dengan minus QD ditambah 5. Berapakah besar surplus yang diterima konsumen? Pertama-tama, kita masuk dulu ke syarat keseimbangan. Syarat keseimbangan adalah pertemuan antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Surplus konsumen adalah selisih antara harga yang bersedia dibayar konsumen dengan harga yang berlaku di titik equilibrium. Sehingga, yang pertama kali harus kita lakukan adalah mencari harga maksimum yang bersedia dibayarkan oleh konsumen dengan menarik fungsi permintaan sampai bertemu di titik Q sama dengan 0, yaitu di titik A. Jadi, surplus konsumen adalah bidang yang terbentuk dari selisih antara harga yang bersedia dibayar konsumen dengan harga equilibrium dan jumlah kuantitas pada titik equilibrium. Jadi, besarnya surplus konsumen adalah bidang A, PE, E. Untuk mencari besar surplus konsumen, tahap pertama yang harus kita lakukan adalah mencari besaran di setiap titik sumbu koordinat. Yang pertama adalah mencari harga maksimum yang bersedia dibayarkan oleh konsumen. Dalam hal ini adalah titik A. Caranya dengan memasukkan kuantitas sama dengan 0 di persamaan permintaan. Jadi, persamaan permintaannya kita tulis kembali minus Q tambah 5. Karena yang akan kita cari adalah titik A di sumbu Y, maka YA sama dengan minus X tambah 5. Kita masukkan kuantitas sama dengan 0. YA sama dengan minus 0 tambah 5. Kalian paham ya, kenapa 0 dimasukkan ke sini? Karena sumbu X, yaitu besaran kuantitas, itu adalah 0. Jadi kita peroleh YA-nya sama dengan 5. Sehingga titik koordinat di titik A itu adalah 0,5. Selanjutnya, kita akan mencari titik equilibrium di titik E dengan memasukkan persamaan antara fungsi permintaan sama dengan fungsi penawaran. Jadi kita masukkan kembali fungsinya. Minus Q tambah 5 sama dengan setengah Q tambah 2. Lakukan perhitungan untuk persamaan. Jadi kita peroleh 3/2 Q sama dengan 3. Jadi Q sama dengan 2. Kemudian, karena kita sudah memperoleh titik equilibrium QE sama dengan 2, maka sekarang kita akan mencari harga equilibrium PE. Kita tinggal masukkan saja karena kita sudah mendapatkan angka 2, P sama dengan minus Q tambah 5. Jadi, Q-nya kita ganti dengan Q equilibrium. P sama dengan minus 2 tambah 5. Jadi, PE atau harga di titik equilibrium kita peroleh sebesar 3. Sekarang kita sudah memperoleh besaran angka di setiap titik sumbu koordinat.
Jadi, angka-angka tersebut akan kita gunakan untuk menghitung surplus konsumen di bidang Z. Kita sudah punya PE sebesar 3, kemudian kita juga sudah punya QE, kuantitas di titik equilibrium sebesar 2, dan kita juga punya harga maksimum yang bersedia dibayarkan oleh konsumen di titik A sebesar 5. Jadi, kita sudah punya jarak antara PE A, kemudian PE dan QE. Sekarang, karena kita akan menghitung besaran surplus konsumen dalam bidang Z yang berbentuk segitiga, maka kita akan memasukkan angka-angka tadi ke dalam rumus segitiga. Z sama dengan setengah A dikurangi PE karena kita ingin menghitung antara tinggi segitiga tersebut dikali QE. Jadi sekarang kita punya persamaan setengah dikali 5 dikurangi 3 dikali 2. Jadi kita punya hasil sebesar 2. Berdasarkan perhitungan ini, jadi surplus konsumennya adalah sebesar 2. Sekarang kita masuk ke surplus produsen. Sebaliknya dari hukum permintaan, hukum penawaran menyatakan bahwa produk dan jasa yang banyak diminta akan dipasok dengan harga tinggi. Pada dasarnya, orang yang menjual barang ingin menghasilkan pendapatan sebanyak mungkin dengan menjual banyak produk mahal. Jadi, jika suatu jenis produk atau jasa sangat menguntungkan, permintaannya sedang banyak, maka produsen akan terburu-buru untuk memproduksi produk atau jasa tersebut. Jadi, untuk mendapatkan pendapatan sebesar-besarnya. Nah, yang dimaksud dengan surplus produsen ini adalah kelebihan harga yang diterima produsen karena dapat menjual barang dan jasa dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang akan dijual sebelumnya, atau yang merupakan harga biaya produksi ditambah margin yang diharapkan awalnya. Kita pakai contoh si sepeda Brompton lagi ya. Bila dihitung, setiap biaya total produksi untuk setiap Brompton itu meliputi biaya bahan baku, biaya mesin produksi, biaya maintenance gedung pabrik, gaji pegawai, marketing, dan juga berbagai biaya lainnya, termasuk margin si pengusaha. Ini adalah private cost. Jadi total biaya yang dikeluarkan oleh produsen untuk memproduksi suatu barang dan biaya yang ditawarkan untuk dijual kepada konsumen. Setelah dihitung, ternyata biaya totalnya adalah 30 juta rupiah. Tapi ternyata jumlah permintaan meningkat, sehingga pada kurva equilibrium, titik equilibriumnya yang mempertemukan antara permintaan dan penawaran itu berada di titik 40 juta. Dan berapa surplus produsennya? Coba kita lihat. Jadi, surplus produsen itu adalah kelebihan nilai dari yang bersedia diterima produsen sebagai harga jual dibandingkan harga yang dibayarkan oleh konsumen pada titik equilibrium. Dalam kasus Brompton ini, surplus produsennya bisa kita lihat membandingkan antara biaya produksi sebesar 30 juta rupiah dan harga jual di pasaran sebesar 40 juta rupiah. Jadi, surplus produsennya adalah 40 juta dikurangi 30 juta, yaitu sebesar 10 juta rupiah. Lalu, bagaimana cara menghitung surplus produsen melalui fungsi penawaran dan permintaan?
kita pakai soal yang sama yang kita pakai tadi ketika mencari surplus konsumen. Jadi, kita punya penawaran suatu barang di fungsi P sama dengan setengah QS tambah 2 dan fungsi permintaan di P sama dengan minus QD tambah 5. Jadi, berapakah besar surplus yang diterima produsen? Apa syarat keseimbangan? Yaitu pertemuan antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Jika sebelumnya kita membahas surplus konsumen yang merupakan selisih antara harga yang bersedia dibayar konsumen dengan harga yang berlaku di titik equilibrium, maka pada surplus produsen ini kita akan melihat selisih antara harga yang bersedia produsen terima dengan harga yang ada di titik equilibrium. Dengan demikian, kita perlu mencari harga minimum tersebut, yaitu Q sama dengan 0 di fungsi penawaran. Nah, ini di titik B. Kenapa demikian? Jadi, logikanya begini. Surplus produsen itu kan keuntungan yang dicapai produsen ketika mereka dapat menjual barang melebihi harga terendah yang bersedia mereka terima. Atau dengan kata lain, ini adalah perbedaan antara total pendapatan yang diterima oleh produsen suatu produk dan jumlah minimum yang mereka butuhkan untuk memproduksi dan menjual produk. Jadi, surplus produsen yang berwarna biru ini adalah bagian dari total surplus ekonomi di samping surplus konsumen dan merupakan ukuran kesejahteraan dari si produsen. Karena kurva penawaran mengukur harga minimum yang diperlukan oleh pemasok untuk memproduksi dan menjual produk, jadi jumlah berapapun yang mereka terima di atas harga minimum yang bersedia mereka terima itu akan jadi nilai tambah buat si produsen. Jadi, area di atas kurva penawaran, kurva S ini, dan di bawah harga pasar, di bawah titik PE, itu mewakili surplus produsen di pasar tersebut. Dalam hal ini adalah area biru di titik Y. Sekarang kita fokus untuk mencari dulu berapa harga terendah yang bersedia diterima oleh produsen, yaitu di titik B. Karena yang kita lihat adalah fungsi penawaran, jadi kita akan fokus untuk mencari titik B dengan memasukkan Y sama dengan 0 di fungsi penawaran. Jadi kita ambil fungsi penawarannya yaitu YB sama dengan setengah X tambah 2. Karena X sama dengan Q dan Q sama dengan 0, maka kita masukkan ke dalam persamaan YB sama dengan setengah dikali 0 tambah 2. Jadi kita memperoleh titik YB itu sebesar 2. Jadi titik koordinat pada B itu adalah 0,2. Sekarang kita cari deh titik equilibriumnya. Sebenarnya karena soalnya sama, titik equilibriumnya juga pasti sama dengan surplus konsumen tadi. Tapi kita akan coba hitung ulang in case soalnya nanti kan berbeda antara surplus konsumen dan surplus produsen. Jadi ini merupakan tahapan kedua yang harus kita lakukan setelah kita memperoleh harga minimum yang bersedia diterima oleh produsen untuk mencari surplus produsen. Jadi kita masukkan kembali fungsi penawaran dan fungsi permintaan. Pada fungsi permintaan, kita punya minus Q tambah 5
sama dengan fungsi penawaran di setengah Q tambah 2. Lakukan perhitungan persamaan. Jadi kita peroleh 3 per 2 Q itu sama dengan 3. Sehingga kita memperoleh QE atau kuantitas di titik equilibrium itu adalah 2. Kita cari kembali PE, yaitu harga di titik equilibrium, dengan memasukkan QE yang merupakan kuantitas equilibrium ke dalam persamaan. Jadi P sama dengan minus Q tambah 5. Kita masukkan karena kuantitas di QE itu adalah kuantitas equilibrium, maka otomatis akan membuat PE-nya juga PE equilibrium. Jadi kita masukkan P sama dengan minus 2 tambah 5, sehingga kita peroleh PE sama dengan 3. Hitungan tadi, kita sudah memiliki masing-masing titik koordinat di kurva permintaan dan penawaran ini. Kita sudah punya QE, kuantitas di titik equilibrium sebesar 2. Kita juga punya PE, harga di titik equilibrium sebesar 3. Dan kita juga punya titik koordinat B sebesar 2. Jadi kita bisa menghitung berapa luas bidang Y ini dengan menggunakan persamaan segitiga. Jadi kita masukkan saja Y itu sama dengan setengah PE dikurangi B itu adalah jarak antara PE dan B di sini sesuai dengan tinggi segitiganya. Kemudian dikali QE. Jadi kita punya persamaan setengah dikali 3 kurangi 2 dikali lagi 2. Jadi kita memperoleh hasil Y sama dengan 1. Jadi surplus produsennya adalah 1. Kesejahteraan masyarakat juga digambarkan dengan keseimbangan pasar. Optimal, setiap kenaikan surplus akan dibarengi dengan kenaikan surplus pihak lainnya. Jadi kalau kembali ke grafik ini, kita bisa melihat ketika kurva permintaan D bergeser dan mengalami peningkatan, tentu saja itu akan menyebabkan peningkatan di surplus konsumen. Jadi area bidang Z itu semakin besar. Hal ini tentu menyebabkan terjadinya pergeseran titik equilibrium ke titik baru. Jadi, ini akan mempengaruhi surplus produsen juga. Ketika bergeser di titik equilibrium baru, maka surplus produsen juga sama akan mengalami peningkatan, sehingga memperbesar si area Y. Tapi jika hal tersebut tidak terjadi, jadi ketika terjadi peningkatan surplus oleh salah satu pihak tidak dibarengi dengan kenaikan di surplus oleh pihak lain, maka itu menunjukkan adanya eksternalitas. Eksternalitas dalam keseimbangan pasar ditunjukkan dalam dua sisi. Yang pertama adalah ketika kuantitas pasar lebih besar daripada kuantitas produksi optimal, ini menunjukkan terjadinya eksternalitas negatif. Jadi contohnya seperti ini. Seharusnya kurva penawaran itu berada di garis titik-titik biru ini. Karena harus memasukkan biaya eksternal yang terjadi dan ditanggung oleh masyarakat. Jadi seharusnya kuantitas yang diproduksi di pasar atau kuantitas produksi optimal itu ada di titik QX, bukan di titik QE. Jadi seharusnya QX ini yang lebih kecil daripada QE. Itu juga tentu otomatis akan
akan menggeser harga di titik PX atau harga yang lebih mahal. Di sisi lain, eksternalitas positif yang mungkin terjadi itu ditunjukkan ketika kuantitas produksi pasar lebih kecil daripada kuantitas produksi optimum. Jika lihat grafik di sini, contohnya adalah seharusnya kurva permintaan itu meningkat karena kan ini adalah eksternalitas positif dan banyak orang yang mau. Jika demikian, maka kurva permintaannya itu harus ada di garis yang titik-titik biru ini di atas. Berarti kalau demikian, maka kuantitas yang harusnya diproduksi itu sebenarnya ada di titik QX, bukan di titik QE. Jadi QX ini jumlahnya tentu saja lebih besar daripada QE. Nah, harga juga kan pasti akan mengalami peningkatan. Sekarang kita masuk ke cara melihat eksternalitas melalui kesediaan untuk membayar atau willingness to pay. Adalah konsumen, maka kita sekarang fokus ke ke kurva permintaan. Jika terjadi eksternalitas positif, itu ditunjukkan dengan kurva permintaan yang seharusnya lebih tinggi daripada kurva permintaan yang ada di pasar. Jadi, marginal social benefit, kurva marginal social benefit itu lebih tinggi daripada kurva marginal private benefit karena ada manfaat lebih yang tidak terhitung dalam marginal private benefit. Jadi seharusnya titik equilibrium yang terjadi di pasar itu ada di titik D yang ditunjukkan dengan produksi optimum di titik Q2 di sini. Dan tentu saja itu akan menggeser harga di titik P2. Tapi persoalannya, pasar tetap berada di titik equilibrium E. Dan tentu saja produksi yang ada di pasar Q1 itu berarti lebih rendah daripada produksi yang seharusnya di titik Q2. Hal ini mengindikasikan terjadinya penurunan jumlah produksi. Berarti ada eksternalitas positif yang terjadi pada konsumsi barang atau jasa tersebut. Sebaliknya, eksternalitas negatif ditunjukkan ketika kesediaan membayar konsumen berada di atas harga optimum yang mengindikasikan peningkatan jumlah produksi. Seperti ini. Jadi, ketika eksternalitas negatif terjadi, marginal social benefit itu berada di bawah marginal private benefit. Karena ada kerugian sebesar ini yang ditanggung oleh masyarakat ketika produk tersebut dikonsumsi. Misalnya contohnya rokok. Nah, ketika hal itu terjadi, maka seharusnya titik produksi optimum itu ada di titik Q2. Jadi equilibriumnya bergeser dari E ke D. Dan tentu saja harga kemungkinan akan mengalami penurunan juga. Jadi, seharusnya jumlah barang yang diproduksi pada titik optimum ketika eksternalitas negatif terjadi itu ada di titik Q2, bukan di Q1. Lalu, bagaimana dengan kesediaan membayar produsen?
Eksternalitas produksi positif itu ditunjukkan kalau kesediaan harga produsen di atas harga optimum, sehingga produksinya tampak sedikit. Jadi misal seperti ini. Ketika terjadi eksternalitas produksi positif, seharusnya kurva penawaran produsen itu berada di titik MSC. Jadi MSC-nya lebih rendah daripada marginal private cost. Berarti seharusnya produksi barang itu berada di titik Q2 yang lebih besar daripada Q1. Namun, karena kurva penawaran yang digunakan oleh produsen tetap di kurva marginal private cost, maka hal ini menyebabkan terjadinya peningkatan harga. Bagaimana dengan eksternalitas produksi negatif? Jadi, eksternalitas produksi negatif ini ditunjukkan jika kesediaan harga produsen itu berada di bawah harga optimum yang seharusnya terjadi di pasar, sehingga produksinya tampak banyak. Dalam grafik ini, kita bisa melihat di sini, ada biaya eksternal yang harus ditanggung oleh masyarakat atau marginal external cost. Seharusnya, marginal external cost ini dimasukkan ke dalam biaya total untuk produksi barang atau jasa tersebut. Hal ini tentu akan menyebabkan kurva penawaran bergeser di titik marginal social cost, yang merupakan penambahan dari marginal private cost ditambah marginal external cost. Jadi seharusnya titik produksinya itu ada di titik equilibrium D, yaitu di titik Q2 yang jumlahnya lebih sedikit daripada Q1 yang ada di pasaran saat ini. Tentu saja kalau seperti itu, harga yang ada di pasar juga tentu akan mengalami peningkatan dari P1 ke P2. Tapi masalahnya, marginal external cost ini tidak dimasukkan ke dalam biaya produksi. Jadi kurva penawaran tetap di kurva marginal private cost. Sehingga terjadi penurunan jumlah produksi yang seharusnya. Jadi, produksinya itu tetap di titik equilibrium E dan jadinya lebih banyak daripada produksi optimum yang seharusnya. Sekarang kita masuk ke analisis biaya manfaat. Analisis biaya manfaat ini adalah melihat perbandingan antara biaya sosial atau marginal social cost maupun manfaat sosial atau marginal social benefit yang diterima oleh masyarakat dibandingkan dengan marginal private cost. Membahas mengenai analisis biaya manfaat, kita kembali mengkaji mengenai biaya yang terjadi dalam proses produksi serta manfaat yang diperoleh oleh konsumen dari setiap konsumsi barang atau jasa. Kita mengetahui bahwa pasar yang efisien atau optimal itu terbentuk dari pertemuan antara kurva penawaran, dalam hal ini adalah fungsi marginal private cost atau MPC, dan juga pertemuan dengan kurva permintaan. Dalam hal ini adalah fungsi keuntungan marginal atau marginal private benefit, MPB. Selain itu, kita juga mengenal adanya istilah marginal external cost yang merupakan tambahan biaya setiap menambah satu unit produksi barang atau jasa yang ditanggung orang lain selain produsen. Sehingga marginal social cost atau keseluruhan biaya yang ditanggung oleh masyarakat itu merupakan penambahan dari marginal private cost atau total biaya produksi plus margin
dan marginal external cost, yaitu biaya tambahan yang ditanggung oleh pihak ketiga. Di sisi lain, kita mengenal istilah marginal external benefit, yaitu tambahan manfaat karena menambah satu unit produksi barang atau jasa yang diterima orang lain selain konsumen. Sehingga ketika kita membahas mengenai marginal social benefit, ini adalah keseluruhan manfaat total untuk masyarakat, baik itu konsumen maupun masyarakat selain konsumen dari setiap konsumsi barang atau jasa. Sehingga marginal social benefit ini bisa kita peroleh dari penambahan marginal private benefit, manfaat yang diterima oleh konsumen, ditambahkan dengan marginal external benefit, yaitu manfaat yang diterima oleh pihak ketiga. Kita akan coba membahas mengenai perhitungan eksternalitas positif menggunakan analisis biaya manfaat. Perusahaan robot PT Robomaniac ini punya fungsi permintaan QD sama dengan 2000 dikurangi 5P dan fungsi penawaran QS sama dengan minus 1000 ditambah 10P, dengan P adalah harga jual. Setiap unit robot yang dihasilkan menimbulkan manfaat sosial berupa motivasi inovasi yang jika diuangkan bernilai 100. Berdasarkan gambaran tersebut, gambarkan keseimbangan pasar yang terjadi dengan dan tanpa memperhitungkan manfaat sosial yang diperoleh. Tunjukkan eksternalitasnya. Hitung subsidi yang diberikan pemerintah untuk konsumen produk di atas agar manfaat sosial atau eksternalitas positif dapat dioptimalkan. Pertama yang harus dilakukan adalah mencari titik equilibriumnya. Kita sudah memiliki fungsi penawaran dan fungsi permintaan. Jadi, cara mencari titik equilibrium adalah dengan menyamakan fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Jadi di sini kita akan mencari QD sama dengan QS. QD 2000 dikurangi 5P sama dengan QS minus 1000 ditambah 10P. Sehingga kita bisa memperoleh 3000 sama dengan 15P. Jadi PE atau harga equilibrium itu ada di titik 200. Setelah memperoleh harga equilibrium PE, kita akan mencari kuantitas equilibrium atau QE. Kita gunakan fungsi permintaan. Q sama dengan 2000 kurangi 5P. Kalian bisa menggunakan juga fungsi penawaran, karena pada titik equilibrium, kuantitas permintaan itu sama dengan kuantitas penawaran. Kita pakai dulu di fungsi permintaan saja ya. Jadi Q sama dengan 2000 minus 5P. Nah, kemudian kita masukkan harga equilibrium yang tadi sudah kita peroleh, 200. Jadi Q sama dengan 2000 dikurangi 5 dikali 200. Sehingga kita peroleh Q sama dengan 2000 kurangi 1000 dan kita peroleh kuantitas equilibriumnya sama dengan 1000. QE otomatis merupakan kuantitas equilibrium karena harga yang kita gunakan itu adalah harga di titik equilibrium di mana fungsi permintaan sama dengan fungsi penawaran. Tahap kedua yang harus kita lakukan adalah menggambarkan kurva keseimbangan pasar sebelum memperhitungkan manfaat sosial. Jadi, kita punya fungsi penawaran di Y9QS sama dengan 10X minus 1000 dan juga fungsi permintaan
di QD sama dengan 2000 dikurangi 5P. Dari kedua fungsi ini, kita memperoleh titik equilibrium. Tadi yang sudah kita lakukan perhitungan dengan PE sama dengan 200 dan QE kuantitas equilibrium sebesar 1000. Jika digambarkan dihitung menggunakan Excel berdasarkan fungsi masing-masing, maka kita akan memperoleh tabel seperti berikut sesuai dengan fungsinya. Dan titik equilibrium, yaitu titik di mana QS sama dengan QD, itu berada di titik harga 200. Sama seperti perhitungan yang dilakukan sebelumnya. Sekarang, tahap selanjutnya adalah menghitung keseimbangan pasar dengan memperhitungkan manfaat sosial. Kita tadi memiliki fungsi permintaan di QD sama dengan 2000 minus 5P. Fungsi permintaan ini adalah fungsi permintaan tanpa memperhitungkan manfaat sosial yang diperoleh. Gimana caranya untuk memasukkan manfaat sosial? Nah, karena eksternalitas positif ini mempengaruhi permintaan, maka persamaan kuantitasnya yang berubah adalah kuantitas permintaan atau QD. Jadi, kembali lagi ke dalam kurva grafik bahwa yang dipengaruhi ketika terjadi peningkatan manfaat sosial adalah fungsi permintaan. Caranya adalah dengan memasukkan manfaat sosial tadi ke dalam fungsi permintaan. Jadi, Q DSB atau Q dengan social benefit itu sama dengan 2000 dikurangi 5 dikali, karena P-nya berubah, P dikurangi 100. 100 ini adalah manfaat sosial yang diperoleh. Kita kemudian memperoleh QDSB sama dengan 2000 dikurangi 5P tambah 500. Sehingga kita mendapatkan persamaan baru untuk Q dengan social benefit sama dengan 2500 dikurangi 5P. Di sisi lain, fungsi penawaran itu tidak berubah, jadi QS sama dengan minus 1000 tambah 10P, tetap seperti fungsi penawaran awalnya. Tadi yang kita hitung titik equilibrium tanpa memperhitungkan manfaat sosial, itu kita memperoleh P equilibrium di titik Rp200 dan Q equilibrium di titik 1000 unit. Sekarang kita akan mencoba menghitung keseimbangan pasar baru dengan fungsi permintaan yang telah memperhitungkan manfaat sosial. Jadi kita gunakan persamaan yang baru kita peroleh tadi di QDSB ini dan fungsi penawaran yang tidak berubah. Jadi untuk mencari titik equilibrium, QDSB itu harus sama dengan QS. Sehingga kita peroleh 2500 dikurangi 5P sama dengan minus 1000 ditambah 10P. Kemudian kita lakukan perhitungan dan kita peroleh P sama dengan 233,3. Ini adalah harga keseimbangan baru dengan mempertimbangkan manfaat sosial. Sekarang kita hitung Q dengan mempertimbangkan manfaat sosial. Caranya adalah dengan memasukkan P equilibrium baru dengan manfaat sosial ke dalam persamaan. Persamaannya bisa Q DSB maupun QS karena hasilnya akan sama. Jadi bisa juga menggunakan persamaan QS. Di sini saya menggunakan persamaan QDSB. Jadi kita masukkan harga equilibrium yang tadi sudah kita peroleh. Q sama dengan 2500 dikurangi 5 dikali 233,3. Sehingga kita memperoleh Q equilibrium baru dengan memperhitungkan manfaat sosial sebesar 1333,3.
Tahap selanjutnya adalah kita bandingkan keseimbangan pasar tanpa manfaat sosial dan dengan manfaat sosial. Jika kita melakukan perhitungan berdasarkan fungsi, penawaran, dan permintaan, kita akan memperoleh tabel seperti ini. Jadi kalau misalkan harganya dimasukkan 1.500, maka kita akan dapat kuantiti penawaran sebesar 500 dan kuantiti permintaan sebesar 1.250. Sedangkan kuantiti dengan social benefit adalah 1.750. Begitu terus sampai ke bawah. Nah, sekarang kita akan membandingkan tanpa manfaat sosial, titik equilibrium yaitu ketika kuantitas penawaran sama dengan kuantitas permintaan itu berada di titik harga 200 dan kuantitas 1000. Kemudian, jika telah mempertimbangkan manfaat sosial, maka kita akan memperoleh harga equilibrium dengan mempertimbangkan manfaat sosial di titik 233,3 dan kuantitas equilibrium di titik 1.333 unit. Ini ada selisih 0,5 karena perhitungannya tidak bulat. Dengan demikian, agar eksternalitas optimal, pemerintah itu perlu memberikan subsidi sebesar harga manfaat sosial dikurangi harga tanpa manfaat sosial. Jadi, 233,3 dikurangi 200 sebesar 33,3 per unit yang sehingga pada grafik yang menunjukkan eksternalitas positif dalam konsumsi, kita bisa dilihat di sini perlu ada upaya internalisasi eksternalitas untuk menurunkan harga yang naik ke batas daya beli masyarakat. Caranya adalah dengan memberikan insentif atau subsidi kepada produsen untuk menurunkan harga dari P2 ke P1 maupun memberikan insentif kepada konsumen agar bisa membeli di harga P2. Sehingga kuantitas akan naik di titik 1.333,3. Nah, caranya berapa besar subsidi yang harus diberikan? Kita kurangi harga dengan mempertimbangkan manfaat sosial dikurangi batas daya beli masyarakat di titik equilibrium pertama. Jadi 233,3 dikurangi 200 sehingga subsidi yang bisa diberikan oleh pemerintah itu adalah sebesar Rp33,3 per unit. So great. Sekarang kita melakukan perhitungan eksternalitas negatif dengan analisis biaya manfaat. Soal lagi. Sebuah perusahaan aluminium, PT Alunium, mempunyai fungsi permintaan QD sama dengan 7.000 dikurangi 5P, dan fungsi penawaran QS sama dengan minus 2.000 ditambah 10P, dengan P adalah harga jual. Setiap unit per kilogram aluminium yang dihasilkan menimbulkan biaya sosial untuk membersihkan limbah senilai Rp250. Berdasarkan gambaran tersebut, gambarkan keseimbangan pasar yang terjadi dengan dan tanpa memperhitungkan biaya sosial. Tunjukkan eksternalitasnya. Kemudian, hitung pajak yang dapat diberikan pemerintah untuk konsumen produk di atas, agar biaya sosial atau eksternalitas negatif dapat diinternalisasi. Apa yang harus dilakukan sama dengan ketika kita menghitung eksternalitas positif tadi.
Ketika akan mencari eksternalitas negatif, tahapan pertama yang harus kita lakukan adalah mencari titik equilibrium atau keseimbangan pasar tanpa mempertimbangkan biaya sosial terlebih dahulu. Jadi, kita telah memiliki fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Pada titik equilibrium, fungsi permintaan sama dengan fungsi penawaran, sehingga 7.000 dikurangi 5P itu sama dengan minus 2.000 ditambah 10P. Sehingga kita peroleh 9.000 sama dengan 15P dan PE atau harga di titik equilibrium adalah Rp600. Sekarang kita hitung kuantitas equilibriumnya berapa. Saya di sini menggunakan fungsi permintaan. Kalian bisa menggunakan fungsi permintaan maupun fungsi penawaran. Karena pada saat titik equilibrium, fungsi permintaan itu sama dengan fungsi penawaran. Jadi, Q sama dengan 7.000 dikurangi 5P. Saya pakai fungsi permintaan di sini. Sehingga Q sama dengan 7.000 dikurangi 5 dikali 600. Kita masukkan angka harga. Jadi kita peroleh Q sama dengan 7.000 dikurangi 3.000 dan kita dapat kuantitas equilibrium atau QE itu sama dengan 4.000 unit. Karena menggunakan PE, otomatis kuantitas yang kita temukan itu adalah kuantitas equilibrium. Sekarang kita gambarkan kurva keseimbangan pasar sebelum memperhitungkan manfaat sosial. Kita sudah memiliki fungsi penawaran di QS sama dengan 10P minus 2.000 dan fungsi permintaan di titik QD sama dengan 7.000 dikurangi 5P. Sehingga titik equilibrium yang sudah kita hitung itu berada di titik PE sama dengan 600 dan QE sama dengan 4.000. Jika melakukan perhitungan manual, jadi memasukkan satu persatu harga ke dalam fungsi QS maupun QD, kita akan memperoleh tabel sebagai berikut. Ini bisa kalian lakukan juga di Excel. Kemudian akan kita peroleh titik equilibrium, yaitu titik pada saat US itu sama dengan QD, itu berada di titik 4.000 untuk kuantitas dan 600 untuk harga. Jadi titik equilibrium, harga equilibriumnya di 600 dan kuantitas equilibriumnya berada di titik 4.000. Kita lakukan perhitungan keseimbangan pasar dengan memperhitungkan biaya sosial. Kita sudah memiliki fungsi penawaran di QS sama dengan minus 2.000 ditambah 10P. Ini merupakan fungsi penawaran tanpa memperhitungkan biaya sosial yang muncul. Karena eksternalitas negatif mempengaruhi penawaran, maka persamaan kuantitas yang berubah adalah kuantitas penawaran, yaitu QS, sehingga biaya sosial ini harus dimasukkan ke dalam fungsi penawaran. Kita masukkan biaya sosial, jadi Q supply social cost itu sama dengan minus 2.000 ditambah 10 dikali P dikurangi 250 sebagai biaya sosial. Nah, jadi kita akan mendapatkan persamaan penawaran yang baru, yaitu QSSC sama dengan minus 2.000 ditambah 10P kurangi 2.500. Jadi kita dapat fungsi penawaran dengan social cost itu di minus 4.500 ditambah 10P. Di sisi lain, QD atau fungsi permintaan tidak mengalami perubahan, tetap di 7.000 dikurangi 5P.
Perhitungan yang sudah kita lakukan sebelumnya menunjukkan bahwa keseimbangan pasar tanpa biaya sosial itu berada di harga 600 dan kuantitas 4.000 unit. Sekarang kita akan mencoba melakukan perhitungan titik equilibrium baru yang telah memperhitungkan biaya sosial. Caranya adalah dengan membuat persamaan QSSC itu sama dengan UD. Jadi kita peroleh minus 4.500 tambah 10P sama dengan 7.000 dikurangi 5P. Sehingga kita dapat harga equilibrium baru dengan memperhitungkan biaya sosial di harga 766,67. Kemudian kita hitung kuantitas equilibrium yang baru yang telah memperhitungkan biaya sosial. Di sini saya menggunakan persamaan fungsi penawaran yang telah memperhitungkan biaya sosial. Tapi kalian juga bisa menggunakan fungsi permintaan karena pada titik equilibrium U akan sama mau fungsi permintaan atau fungsi penawaran. Nah, kita pakai fungsi penawaran baru aja ya yang telah memperhitungkan biaya sosial. Jadi Q sama dengan minus 4.500 ditambah 10P. Sekarang kita masukkan P equilibrium yang sudah kita peroleh di perhitungan sebelumnya. Jadi Q sama dengan minus 4.500 tambah 10 dikali 766,67. Jadi kita dapat kuantitas equilibrium baru yang telah memperhitungkan biaya sosial di titik Q sama dengan 3.166,60. Tahap terakhir, sekarang kita bandingkan keseimbangan pasar tanpa biaya sosial dan dengan biaya sosial. Tabel ini akan kalian peroleh jika kalian menghitung satu persatu dengan memasukkan harga di sini ke masing-masing fungsi penawaran dan fungsi penawaran dengan biaya sosial serta fungsi permintaan. Ini bisa kalian lakukan dengan menggunakan Excel. Nah, kita peroleh keseimbangan pasar tanpa biaya sosial di titik harga 600 karena pada harga 600 ini kuantitas penawaran sama dengan kuantitas permintaan di titik 4.000 unit. Sedangkan keseimbangan pasar yang telah memperhitungkan biaya sosial itu terjadi di harga 766,6 rupiah. Kita bisa dilihat di sini, itu terjadi pada saat kuantitas penawaran dengan biaya sosial sama dengan kuantitas permintaan dengan biaya sosial. Ini ada selisih 1 unit karena pengalinya koma, tapi sebenarnya jumlahnya mendekati. Jadi, agar eksternalitas negatif ini bisa diinternalisasi, pajak yang harus diberlakukan oleh pemerintah adalah pengurangan dari biaya harga yang telah memperhitungkan biaya sosial dikurangi harga tanpa biaya sosial. Sehingga kita bisa peroleh 766,6 dikurangi 600. Jadi pajak yang harus diberlakukan per unitnya adalah Rp166,7 per unit. Cara untuk menginternalisasi eksternalitas yang terjadi akibat munculnya biaya sosial itu adalah dengan memasukkan selisih antara harga di titik equilibrium pasar 600 ini dengan selisih harga yang seharusnya muncul di pasar, sehingga titik kuantitas juga akan bergeser dari 4.000 ke 3.167. Caranya adalah dengan
menerapkan pajak sebesar 766,7 dikurangi 600, yaitu Rp166,7 per unit yang diproduksi. Itu tadi cara-cara menghitung eksternalitas. Pelajari dulu bolak-balik, kalau mentok baru nanya.